perbankan zaman sekarang loh Bu. Pakaian yang kayak apa itu pakaian dinas yang ya mirip putih ini cuma ada embel-embel logo Ya. misalnya apalah nah untuk identitas. Nah, kemarin kami memang mengadakan pengendalian itu. Kalau memang tidak diatur di Permendagri dan regulasinya tidak ada, kami tidak menyarankan. Cuma saat kami diminta, mereka rata-rata alasannya ke lapangan, ke lapangan, ke lapangan. Nah, lapangan seperti apa gitu loh, definisi kondisi tertentu yang mungkin bisa diatur di peraturan wali kota ini nanti, Mbak Retno. Kondisi lapangannya seperti apa? Apakah secara teknis mereka tuh seperti apa? Karena kan nggak mungkin ya kita PNS itu murni di lapangan semua ya Bu ya. Apalagi yang level kabit gitu loh. Malah yang minta tuh level eselon 3 ke atas gitu loh. Kayak ya udah deh untuk biar adil dan fairnya kita koordinasikan aja dengan Kemendagri. Mungkin itu aja Bu Rina untuk pembuka. Nanti kami mohon izin Bu Oke, Bu. ngadirin acara sebentar. Nanti kami balik lagi ke Oke, sini oke. ya. Ya, Ya ya. mungkin itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Mohon Bu Kabak atas pembukaannya. Bu Rina, ini sesuai arahan dari Bu Rina kemarin, ada materi yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau Ya, kita bisa langsung ke materi yang kami sampaikan kemarin, Bu Rina? Mohon ya. arahan dulu. Jadi ya mohon izin ya Bu Mila, Bu Retno dan rekan-rekan dari bagian organisasi Kota Surakarta. Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu. Jadi sudah ada pengaturan pakaian dinas itu sudah diatur dalam perwali atau bagaimana yang tadi Sudah, disampaikan Bu Mila tahun lalu? sudah. Mbak Mila, suaranya nggak dengar, Mbak Mila. Bu Kabak, mohon izin Bu Kabak. Sudah ada Sudah Pak Bu. pakaian dinas yang secara kayak sudah ada. Walinya ya Bu ya? Sudah ada. Oke. Gimana Berarti apa Mbak Retno? Suaranya Nggak jelas. tidak tidak terdengar. Ini Eh, barusan nyala. Bu kalau Rina sama jelas saya nggak? ya Jelas kalau nggak? buat bagi saya Nah, berarti yang bermasalah tempatmu, Mbak. Oh iya, iya, Bu Rina bisa ya? Oh ya sudah. Oke. Eh, heeh. justru Mbak Retno yang kecil sekarang nih. Heeh. Gitu ya. Jadi Ya, baik, jadi kemarin yang perwakonya itu disusun dengan menindaklanjuti Permendagri 11 tahun 2020 seperti itu ya. betul. Baik, Ya, baik Ibu siap. sekalian, saya sudah menangkap poinnya. Baik, kita ini ya memulai ya Ya, ya. apa namanya kalau kita sih sebelumnya sebut aja obrolan santai gitu ya Bu ya. Jadi serius tapi Iya, santai gitu siap. biar lebih enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bu Mila dan juga teman-teman dari bagian organisasi Kota Surakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama kumpul ya Bu ya untuk sama-sama mendiskusikan. Jadi sebenarnya yang ada melihat dari sudut pandang kami di tingkat pusat. Baik tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa sebenarnya pemerintah Kota Surakarta sudah menindaklanjuti Permendagri 11 tahun 2020 seperti itu. Tapi di dalam pelaksanaan Permendagri 11 tahun 2020 itu ada beberapa permasalahan Bu, gitu ya. Ada beberapa permasalahan untuk kami untuk jadi sebenarnya kalau mau ada pengaturan tadi yang lebih ketat terkait dengan dinas lapangan ini momen yang pas gitu ya. Jadi sekarang nih draft revisinya sudah di dalam sudah tinggal tanda tangan, udah harmonisasi udah selesai, tinggal menuju tanda tangan Pak Menteri. Jadi mungkin nanti saya di kesempatan ini men-spill ya Alhamdulillah. beberapa aturan gitu ya. Jadi nanti nanti pemerintah Kota Surakarta khususnya bagian organisasi sudah mulai ancang-ancang kira-kira bagaimana nih pengaturan di dalam perwakonya seperti itu. Jadi saya izin share ibu-ibu sekalian terkait beberapa hal yang termuat di dalam revisi Permendagri 11 tahun 2020. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan, Bu? Sudah terlihat Ibu. Oke, Cek, sudah terlihat. Oke. baik. Ya.
Baik, jadi ibu sekalian yang kami banggakan, jadi ada beberapa dasar hukum kenapa eh, terkait dengan pengaturan pakaian dinas ini dan sehingga harus ada revisi. Yang pertama, tentunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ini fundamental gitu ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini jelas menyatakan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Berarti ketika sama posisinya, pakaian dinasnya pun harus sama. Sementara di dalam Permendagri 11 tahun 2020 itu kita masih bedakan antara pakaian PNS dan P3K. Nah, ini yang menjadi salah satu rujukan. Kemudian yang kedua adalah Permendagri 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda. Dan yang ketiga adalah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 061/3280 garing SJ dan 061/3281 garing SJ tanggal 28 Mei 2020 tentang penundaan penggunaan atribut tanda jabatan pakaian dinas ASN dan sosialisasi penggunaan logo Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari terbitnya hal-hal tersebut tadi, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah, jadi surat edaran terkait dengan adanya penundaan tadi ternyata mendapat penafsiran yang berbeda di kalangan rekan-rekan pemerintah daerah. Ada yang beranggapan bahwa memang benar yang ditunda itu hanya penggunaan tanda jabatan, sementara yang lainnya masih berlaku gitu ya. Tetapi di sebagian daerah ada juga yang menafsirkan semuanya ditunda, termasuk seluruh pengaturan pakaian-pakaian yang lainnya. Nah, akhirnya ketika Bapak Menteri melakukan itu Pak ya, konsep apa Kak, bahannya. Nah, kenapa sebenarnya kita dibuat seperti itu? Sebenarnya pinginnya kita tuh karena kuat gitu ya. Jadi kalau kuat otomatis bahannya agak tebal. Nah, tapi ternyata tebal ini tidak membuat nyaman bagi rekan-rekan yang berada di wilayah timur Indonesia yang jelas-jelas panas gitu ya Bu ya. Jadi ini mereka juga kami mendapatkan banyak apa namanya pertanyaan dan komplain dari rekan-rekan daerah. Kemudian tadi juga adalah perbedaan pakaian PNS dengan P3K. Nah, tadi ini saya sudah sampaikan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 di mana menyatakan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K ya, yang menyatakan bahwa ternyata sama posisinya dan akhirnya ketika undang-undang tersebut lahir dan mereka melihat Permendagri 11 tahun 2020 banyak yang udah tanda tangan aja. Sebentar ya Bu ya. Jadi banyak yang komplain, kita kan sama, kenapa pakaian yang berbeda? Di mana di dalam Permendagri 11 2020 tersebut, kalau untuk PNS itu dia seragamnya jelas, Senin Selasa itu pakaian kaki, Rabu putih gitu ya, Kamis Jumat batik. Sementara untuk P3K ini kita bedakan, Senin Selasa Rabu putih, Kamis Jumat batik. Nah, inilah yang menjadi pemicu lain gitu ya, pemantik apa namanya banyaknya protes di kalangan para P3K. Kemudian yang keempat, nah ini yang tadi Ibu Mila sampaikan ya, pakaian dinas perangkat daerah tertentu. Ini ternyata menjadi masalah di sebagian besar daerah. Karena ada beberapa dinas tertentu ya yang tidak mau mempedomani peraturan yang dibuat oleh Pemprov atau Pemkab atau Pemkot gitu ya. Nah, jelas-jelas kan kalau kayak aturan yang dibuat di daerah itu merujuk pada Permendagri 11 tahun 2020. Tapi ternyata yang sebagian dinas tertentu ini ada beberapa, bukan ada beberapa, hampir di semua daerah ya, semua daerah di dinas tertentu itu tidak mau mempedomani terkait dengan Permendagri 11 tahun 2020. Akhirnya terjadi banyak perbedaan warna gitu ya di dalam praktek kerja sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kepatuhan. Ya, nah ini kalau
kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian kalau kita berkunjung, mungkin sesama kita aja gitu ya terkait dengan pakaian dinas, ada yang di dalam, ada yang di luar, khusus yang laki-laki ya. Nah, kadang juga kita tahu masih berbeda-beda, padahal aturannya negeri. Nah, ini juga tentunya melahirkan perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terkait dengan unsur kepatuhan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan Permendagri. Nah, berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, 5 permasalahan utama ini, akhirnya kami melakukan proses revisi. Revisinya juga ini sudah sangat panjang, ibu-ibu sekalian ya, karena di sebagian daerah itu sebenarnya sudah ingin menindaklanjuti Permendagri 11 tahun 2020, tapi kita bilang tahan dulu gitu ya. Sayang ketika sudah menyusun ternyata harus direvisi kembali seperti itu. Jadi ini juga kami dikejar, kapan selesai Bu? Ini anggarannya sudah ada. Ya, ini kan prosesnya panjang Ibu Bapak ya. Karena ini menyangkut juga bukan hanya terkait dengan Kemendagri, tapi ada harus melibatkan beberapa kementerian lembaga karena terkait dengan pakaian dinas tertentu ini. Makanya ini agak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari titik temu dengan kementerian-kementerian lembaga terkait. Nah, setelah proses yang cukup panjang tersebut, alhamdulillah akhirnya kita sudah ada titik temu ya, dan kita juga sudah dalam proses harmonisasi di Kumham, udah selesai semuanya, dan alhamdulillah juga kemarin draft ini sudah kami lempar ke ada FGD terbatas Bapak Ibu, jadi kami mengundang perwakilan Pemprov, Pemkab gitu ya, dan pemerintah kota untuk sama-sama mencermati. Jadi bukan mencermati lagi sih karena sebenarnya sudah final. Jadi untuk sama-sama mendengar dulu terkait dengan draft perubahan di dalam Permendagri terbaru. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada juga salah satu isu yang lebih besar gitu ya. Ketika kemarin ramai terkait dengan pelantikan P3K, nah kalau Bapak Ibu mencermati ada di dalam online gitu ya yang begitu sering gitu ya untuk mengangkat isu Menteri Dalam Negeri sudah menetapkan aturan terkait dengan pakaian dinas bagi P3K. Orang sudah heboh, mereka bertanya lah, emang sudah ditetapkan gitu kan? Tapi mereka tidak membaca di dalamnya. Jadi di dalamnya itu yang dimaksud oleh media tersebut adalah Permendagri 11 tahun 2020. Jadi ada dua kesalahan, Permendagri medianya tersebut juga salah karena dibilang baru menetapkan padahal itu sudah ditetapkan tahun 2020, dan yang salah juga adalah teman-teman yang membaca hanya di judulnya saja, tidak mencermati di dalam gitu ya. Kalau mencermati di dalam kan udah jelas. Di situ dinyatakan Permendagri 11 tahun 2020 gitu ya. Jadi itu tidak ada yang baru sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang perubahan yang baru harus dari kami gitu ya. Dan sementara kami belum pernah mengumumkan bahwa ini sudah selesai. Nah, ini baru dalam proses menuju tanda tangan Pak Menteri setelah apa tadi berbagai proses yang sangat panjang tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu akhirnya kita masuk kepada beberapa substansi perubahan. Nah, ini dicermati ya, karena nanti ini pasti akan menyangkut juga karena Bapak Ibu-ibu sudah menyusun perwali ya. Jadi mau tidak mau dengan lahirnya nanti Permendagri yang baru ini mau tidak mau peraturan wali kota tersebut juga harus direvisi karena ada beberapa substansi perubahan yang mendasar. Yang pertama itu adalah perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K. Jadi di sini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan di dalam revisi Permendagrinya nanti ini semua ASN, PNS dan P3K maka menggunakan seragam yang sama ya. Seragam yang sama baik itu haknya pakaian keki, kemudian menggunakan korpri ya, pin korpri dan juga pakaian korpri. Kalau dulu kan orang masih pada bingung apakah para P3K ini bisa menggunakan pakaian korpri. Nah, ini kami nyatakan di dalam draft revisi ini bahwa P3K intinya sama dengan PNS. Apa yang dikenakan PNS itu juga yang dikenakan oleh para P3K. Kemudian ada penggunaan pakaian dinas yang kedua adalah penggunaan pakaian dinas. Di penggunaan pakaian dinas di sini akan kita lebih spesifikasikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu. Ini yang pasti relevan banget dengan yang bahan pertanyaan ibu-ibu ya yang sudah disusun tadi. Kemudian ada juga perubahan model pakaian seragam batik korpri. Ini kenapa ada substansi seperti ini? Karena kita juga menindaklanjuti Dewan Korpri nomor 1 tahun 2022 ya, di mana ada perubahan. Kalau kalau Ibu-ibu mencermati Permendagri 11 tahun 2020 di situ pakaian korpri kita masih pakai motif yang lama. Kemudian bawahnya juga biru,
atasannya jilbabnya juga biru dongker. Tetapi peraturan Dewan Korpri nomor 1 tahun 2022 itu merubah banyak hal. Yang pertama adalah motif korprinya berbeda, kemudian bawahannya hitam dan jilbabnya juga hitam. Nah, mau tidak mau ini harus kita sesuaikan di dalam pengaturan di dalam Permendagri baru nanti. Kemudian ini tanda jabatan ibu-ibu sekalian. Karena kemarin itu terbit surat edaran ya, surat edaran yang menyatakan penundaan tanda jabatan, maka di sini dipertegas kembali tanda jabatan itu. Tapi ada angin segar bahwa tanda jabatan ini hanya akan digunakan oleh para eselon 1 dan eselon 2 gitu ya. Sementara yang fungsional, kemudian eselon 3, 4 itu tidak menggunakan tanda jabatan lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K ini jadi nanti akan sama ya. Senin, Selasa keki, Rabu putih, Kamis, Jumat batik. Kemudian nah ini penggunaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan. Jadi ibu-ibu sekalian ini yang paling banyak mendapatkan sorotan, termasuk tadi yang Bu Mila sampaikan ya. Dan salah satu substansi pertemuan kita hari ini adalah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang ada gitu ya terkait dengan pakaian dinas lapangan. Nah ini juga sudah. Ini juga sebenarnya sudah kami diskusikan Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kami sudah berproses panjang dengan kementerian lembaga tertentu bagaimana mencari titik temu, khususnya dengan Kementerian Perhubungan gitu ya. Ini pasti tadi saya juga melihat di dalam substansi yang disampaikan Bu Ratno ada muatan terkait dengan Dinas Perhubungan. Ini yang paling alot di kami. Jadi kami juga sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan kami cicar dan ternyata mereka mengakui bahwa peraturan Menteri Perhubungan tentang pakaian dinas itu hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Mereka juga mengakui bahwa sebenarnya tidak ada pengaturan bagi mereka bagi ASN Pemda, karena kan kalau Pemda itu bagian dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah merupakan binaan dari Kemendagri. Jadi mau nggak mau untuk ASN di lingkungan pemerintah daerah termasuk Dinas Perhubungan harus merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri aturannya. Itu mereka akui, hanya ada yang agak sedikit mengganjal karena mereka pernah mengeluarkan surat edaran sebenarnya. Jadi di dalam surat edaran tersebut itu ada yang menyatakan dapat gitu ya, dapat menggunakan. Nah, inilah surat edaran inilah yang ternyata dijadikan kunci bagi teman-teman di Dinas Perhubungan. Ini kan ada surat edarannya, padahal ternyata di situ cuma dapat, bukan mewajibkan. Nah, ini kita sudah mendapatkan benang merah titik temunya. Dan di dalam pertemuan kemarin juga kami hadirkan langsung ibu-ibu sekalian dari Kementerian Perhubungan sebagai narasumber dan pesertanya ini kami dudukan bersama antara peserta dari bagian organisasi dan juga dari Dinas Perhubungan. Biar suaranya sama nih gitu kan, biar mendapatkan frekuensi yang sama. Karena kadang bagian organisasi itu sering teriak, "Bu, ini susah sekali nih Dinas Perhubungan disampaikan. Kita sudah sampaikan seperti ini, mereka masih ngeyel gitu." Nah, sekarang kita dudukan bersama nih, biar Dinas Perhubungan juga tahu sebenarnya seperti apa. Nah, alhamdulillah di pertemuan kemarin sudah putus terkait beberapa aturan dan mereka menyetujui seperti itu. Ini Bapak Ibu penggunaan PDH-KEKI tidak banyak berubah, hanya memang kita sampaikan tetap digunakan pada hari Senin dan Selasa, tetapi ada perbedaan Ibu-Ibu sekalian, bahwa untuk pejabat eselon 1 dan 2 itu boleh memilih apakah mau menggunakan seragam lengan panjang atau seragam lengan pendek. Tetapi bagi eselon 3 ke bawah gitu ya, eselon 3 dan sejajar gitu ya, jadi yang madya itu fungsional itu semuanya harus pakaian dinasnya lengan pendek dan semuanya dimasukkan ke dalam seperti itu. Yang lengan pendek ya, kalau lengan panjang bisa. Kemudian perubahan spesifikasi kain untuk PDH-KEKI. Jadi tadi saya juga sudah menyampaikan salah satu latar belakangnya adanya komplain dari daerah. Nah, ini kita sudah membuat lebih fleksibel Ibu Bapak, Ibu-ibu terkait dengan spesifikasi kain. Jadi kalau dulu itu terlalu rigid ya. Sekarang ini kita tidak rigid banget, hanya kita memang mengkunci di warna yang sama gitu ya, mengkunci di warna, jadi mau bagaimanapun itu warnanya akan sama, hanya yang kita atur ini terkait dengan tebal tipisnya. Jadi tebal tipisnya, kemudian kualitasnya ini ada rentang, jadi bisa menggunakan yang paling maksimal dan paling minimal.
seperti itu, baik di kekuatan kain maupun juga ketebalan kain. Tapi mau setebal apapun kainnya, setipis apapun kainnya gitu ya, nanti hasilnya warnanya akan sama karena kita sudah ikat di warna yang sama. Nah, itu. Jadi nanti kalau pada duduk bersama nih seperti ibu-ibu ya, nanti akan sama nih warnanya kan. Kalau sekarang nih kita duduk sama-sama, sebelahnya warna apa, sebelahnya warna apa, sama-sama keki, tapi ada keki muda, keki tua, seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita coba antisipasi biar harapan Pak Menteri itu PNS itu seperti kayak polisi ya. Polisi itu kan sama, mau dimanapun dia berada itu sama warnanya. Nah, itu harapannya seperti itu. Kemudian penggunaan PDH kemeja putih juga sama, ini tetap digunakan pada hari Rabu, tetapi juga pengaturan tambahan adanya fleksibilitas untuk pejabat eselon 1 dan 2 untuk memilih apakah menggunakan seragam lengan pendek dan seragam lengan panjang. Wajah perbedaannya. Nah, kemudian ini penggunaan pakaian dinas lapangan. Ibu-ibu sekalian, ini kita udah spesifikasikan. Pakaian dinas di lapangan digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. Jadi ketika berhubungan dengan masyarakat atau turun langsung ke lapangan gitu ya, ini kita menggunakan pakaian dinas lapangan yang sama. Jadi benar tadi Bu Mila sampaikan kita kunci, Ibu sudah mengunci itu benar. Jadi nanti tidak akan ada warna lain. Jadi nanti dinas ini mengembangkan warna putih, nanti ada lagi yang warna army, ada nanti navy, pokoknya macam-macam Bu, ada maron gitu ya, dinas lapangan sebagai identitas. Nanti tidak ada lagi seperti itu. Jadi ketika mau dinas lapangan warnanya akan seperti ini. Nanti sudah ada di dalam gambarnya Bu ya. Jadi Ibu bisa dengan tegas menyatakan kalau mereka mau turun lapangan, mereka mau buat, ya buatnya seperti ini. Tidak boleh lagi semuanya berimprovisasi, berkreativitas menentukan warna sendiri. Mau navy, maron, apa gitu ya, army itu udah nggak boleh. Kita warnanya harus fix warna yang seperti ini. Kemudian ini ada penggunaan pakaian dinas upacara besar untuk camat, ya ada juga untuk para, ini yang upacara besar ini khusus untuk Kementerian Dalam Negeri ya. Ini kemudian ada camat lainnya. Dan juga nih yang paling penting adalah penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu. PDH. PDH perangkat daerah tertentu digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Jadi gini, simpelnya kayak gini Bu, untuk memudahkan ya. Jadi kan di Dinas Perhubungan itu kadang ada warna biru biru gitu ya, biru muda dan biru ini atau putih, itu pakaian dinasnya, kata pakaian dinas hariannya. Nah, mereka boleh menggunakan PDH tersebut hanya untuk menghadiri kegiatan ini. Kegiatan tertentu seperti rakor dan peringatan hari ulang tahun. Jadi rakor Kementerian Perhubungan, ulang tahun Kementerian Perhubungan dan sebagainya, itu mereka menggunakan PDH yang diatur oleh Kementerian Perhubungan atau nanti Badan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Nasional, seperti itu ya. Tetapi selain di acara-acara tersebut ini, maka para ASN yang bertugas itu di Dinas Perhubungan gitu ya, di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kalau di daerah itu penanggulangan bencana daerah, kemudian nanti polisi hutan, kemudian juga pokoknya yang nanti ada yang kehutanan seperti itu ya, tetap harus berpedoman pada PDH yang ditetapkan oleh Kemendagri. Berarti Senin Selasa adalah keki seperti itu. Kemudian PDL. Kita strict Ibu, tapi kami tetap memberikan ruang gitu ya, karena kan biar bagaimanapun dinas tertentu itu memiliki tugas teknis gitu ya, memiliki tugas teknis. Jadi kita memberikan ruang bagi mereka ketika melakukan tugas lapangan untuk mengenakan pakaian sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Jadi misalnya nih, kalau misalnya dinas perhubungan ini lagi tugas di lapangan gitu ya, di pelabuhan, di jalan, maka mereka boleh menggunakan pakaian dinas lapangan, misalnya yang lengan panjang biru-biru itu ya, itu boleh. Jadi bukan pakaian dinas lapangan yang kayak tadi kita nih, yang apa agak-agak krem warnanya, bukan seperti itu, tapi mereka boleh menyesuaikan. Kemudian kalau untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu mereka warna orange, itu boleh digunakan seperti itu. Kemudian ada juga pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu. Jadi digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Jadi terkadang Bapak Ibu kadang Satpol PP itu ada apa namanya? Ada rujukannya ya, di mereka ada pakaian dinas upacara. Nah, itu digunakan ketika saat upacara seperti itu. Jadi boleh menggunakan aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan terkait, tapi hanya untuk kondisi seperti ini. Itu ya.
Nah, kemudian seragam batik, nih kita sudah lihat ya Bapak Ibu ya, motifnya memang berbeda juga. Kemudian ini perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan. Jadi nanti Bapak Ibu ada namanya tanda jabatan bahu, ada tanda jabatan kerah, dan ada tanda jabatan di saku ya. Di bahu ini yang pakai lidah itu ya Bu ya. Kemudian yang kerah dan saku. Ini pengaturannya baik Kemendagri maupun sampai di daerah. Yang dibedakan itu hanya warnanya dan juga tentu hanya untuk eselon 1 dan eselon 2. Nah, yang dipakai sehari-hari bagi pejabat eselon 1 dan 2 adalah tanda jabatan di kerah. Ini ya, ada bintang, kemudian di daerah juga bintang tapi warnanya berbeda. Nanti camat lurah ini nanti dia astabrata, melati gitu ya. Tetapi untuk tanda jabatan di bahu dan tanda jabatan saku ini akan digunakan ketika para pejabat tersebut menghadiri kegiatan acara tingkat provinsi atau kegiatan acara tingkat kabupaten kota atau kegiatan nasional. Tapi pada saat mereka pakaian keki gitu ya atau putih. Kalau batik kan enggak, karena enggak ada lidahnya gitu ya Bu ya. Jadi enggak pakai seperti itu. Hanya kalau batik menghadiri acara-acara nasional itu tetap menggunakan pin ya, apa namanya, yang tanda jabatan kerah. Jadi intinya Bapak Ibu yang digunakan sehari-hari hanya tanda jabatan kerah, tanda jabatan bahu dan saku itu selalu terpakainya bersamaan. Jadi ketika pakai saku pasti ada bahunya, tapi peruntukannya hanya untuk kegiatan nasional, kegiatan acara tingkat provinsi, dan kegiatan acara tingkat kabupaten kota saat menggunakan pakaian dinas keki dan putih. Kalau batik tidak menggunakan hal-hal tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu-ibu sekalian beberapa hal terkait dengan perubahan ya di dalam draft revisi Permendagri yang akan segera ditandatangani. Semoga ini sudah sedikit memberikan gambaran ya buat ibu-ibu, karena tadi pertanyaannya banyak terkait dengan pakaian dinas perangkat daerah tertentu, pakaian dinas lapangan tadi sudah terjawab beberapa hal. Nanti penajabannya kita laksanakan dalam diskusi sesaat. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan sesi diskusi. Matur nuwun atas penjelasan dan penyampaian materi dari Bu Rina. Nah, ini sekaligus dapat bocoran ya Bu dari Kota Surakarta kalau seperti ini ya Bu ya. Dan Iya, alhamdulillah, sudah ada ini spilannya nanti, gitu ya. nggih, Rina kalau boleh tahu ini nanti apakah untuk perubahannya diperkirakan tahun ini atau masih tahun depan Iya, ya Bu kurang enggak, lebih? tahun ini sudah tinggal mau tunggu Pak. Sudah dari Oh iya, Kumham iya. udah setuju ya. Kumham udah setuju kan, kalau sudah Kumham setuju harmonisasi tinggal tanda tangan Pak Menteri, dan sekarang lagi berproses ke Pak Menteri. Oke. Seperti itu. Oke, Bu. Mungkin juga eh, ini ya Bu, terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina bahwa untuk yang eh, daerah tertentu seperti yang tadi disampaikan Spanyol, kemudian Dishub seperti itu nggih. Jadi kalau saya menyimpulkan nggih, itu memang kalau yang kabupaten kota kita tetap menggunakan PDH seperti yang perangkat daerah lainnya kecuali untuk pada saat tugas operasional di Ya, lapangan dan menghadiri kegiatan kementerian seperti itu ya, ya Bu ya ya rakor-rakor diperkenankan kayak gitu ya. Mm, seperti seperti itu. itu. Nah, Ya. mungkin nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan Bu dari dinas teknis nih Bu, utamanya mungkin kalau yang kemarin sudah masuk ke kami kan ini juga sudah rapat-rapat koordinasi dengan OPD teknis nih Bu. Yang pertama terkait penggunaan seragam khusus itu apakah hanya untuk yang melaksanakan tugas operasional di lapangan, kemudian untuk yang back office seperti itu dalam satu kesatuan perangkat daerah itu apakah boleh disamakan gitu loh Bu? Atau Oh, misalnya enggak. eh, eh, gimana Bu? Ya, saya sudah tangkap gitu ya maksudnya. Iya. Jadi yang tadi pakaian dinas lapangan gitu ya, kan ada dinas lapangan tuh. Itu hanya dikenakan bagi yang ada tugas di lapangan. Jadi ketika mereka kembali ke kantor dan termasuk juga pegawai administrasi di kantor itu harus menggunakan aturan sebagaimana di dalam Permendagri. Nah, nanti kan ditindaklanjuti oleh peraturan wali kota. Jadi akan sama nih kalau yang PNS kita nih. Jadi nanti tidak akan ada perbedaan lagi antara PNS di
ASN di bagian organisasi dengan ASN di Dinas Perhubungan akan sama ya, kecuali nanti mereka turun ke lapangan gitu ya. Kemudian ketika nanti para pejabatnya, ini yang hati-hati nih, kadang pejabat itu Senin itu kadang kemarin yang ramai banget inilah sampai 5 jam acara kami nih, diskusinya alot itu ya. Mereka menyatakan ini berbeda nih orang organisasi kekeh, kita sama-sama upacara di lapangan, ini pakaian yang dari Dinas Perhubungan beda sendiri pakaiannya gitu kan. Nah, akhirnya kita dari situlah kita menyepakati semua. Jadi kalau Dinas Perhubungan, kalau misalnya dia tidak ada acara misalnya rakor dengan Kementerian Perhubungan atau dengan yang ada urusan teknis, hanya menghadiri rapat dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, ya harus menggunakan pakaian sehari-hari sebagaimana PDH di dalam aturan kita seperti itu. Jadi nanti juga yang di dalam Dinas Perhubungan nanti selama dia cuma administrasi dan bukan sebagai petugas lapangan, dia entah itu dia di Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, dan lain-lain itu harus menggunakan pakaian yang sama yang kita kenakan sehari-hari ASN Pemda seperti itu. Jadi mungkin nanti di pengaturan di perwalinya bisa kita tegas bahwa pengenaan seragam khusus itu hanya digunakan pada Iya, saat operasional di ya. lapangan seperti Itu itu, di dalam Bu. Permendagrinya sudah ada sih Bu. Oh, Jadi ya. nanti tinggal diikutin aja gitu. Itu sudah cukup jelas dan sudah cukup dipahami. Jadi kemarin itu setelah jadi draftnya kan kita lempar kembali nih di daerah. Apakah sudah cukup dipahami kata-katanya? Iya. Jadi itu nanti akan menjadi penegasan dan nanti mungkin kalau ketika perwalinya udah selesai ini yang harus pertama disosialisasikan gitu ya. Karena ini biar kita kan mau mencari keseragaman seperti itu. Nah, nanti juga disampaikan Bu, memang sudah putus nih antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri sudah ada kesepakatan sebenarnya akan seperti itu penggunaannya. Ya, Mungkin berkembang, Bu. Definisi operasional dari tugas lapangan itu sendiri, Bu. Karena contoh nih, Bu, mungkin di tempat kami dari kabupaten kurang kota. jelas dong Bu, saya ini sampai harus Oh, gitu. ngajuin Cek, cek, ini. cek. Dengarkah, Bu? Masih Iya kecil, coba Bu. Masih kecil. agak apa ya putus-putus. Ya, Rizal? Di sini, di sini. Oh, sorry, sorry. Cek, Ibu. Ya udah mulai. Oke. Ya, oke. Bu, jadi gini Bu, permasalahan kami itu kenapa kemarin kok seperti yang disampaikan Bu Kabar tadi nih, banyak sekali usulan dari dinas teknis terkait dengan apa pakaian dinas yang dikehendaki pada saat melaksanakan tugas ke lapangan dan itu pun juga tidak seragam. Nah, contoh misalnya ya Bu, definisi operasional dari kegiatan di lapangan itu seperti apa? Kalau yang di Sub, Satpol itu kan jelas ya Bu ya, mereka Ya, melakukan pengaturan jalan, kalau mungkin Satpol penertiban kan seperti itu. ya. Nah, ini contoh yang lain, misalnya kayak inspektorat Bu melakukan kegiatan di lapangan, kemudian penyuluh-penyuluh seperti itu Bu. Nah, iya penyuluh seperti itu, menggunakan seperti itu, gitu kan, menggunakan pakaian dinas lapangan. Jadi ketika dia turun ke lapangan nih, melakukan Iya. penyuluhan, kemudian paling yang kalau untuk tataran sekretariat jelas nih, ketika para protokol ya Mbak ya, protokol ya Bu ya, mendampingi tugas Pak Wali gitu, mendampingi misalnya nanti ketika mereka memang misalnya turun ke lapangan, Pak Walinya turun ke lapangan atau kemana, itu mereka boleh menggunakan pakaian dinas lapangan. Kemudian dari Puspen, ketika melakukan peliputan gitu ya, misalnya di luar biar bisa sebagai tanda itu boleh menggunakan pakaian dinas lapangan. Jadi intinya sih ya, selama dia tidak kita lagi berkantor ya, di dalam off kantor, kemudian menunggu tugas di luar gitu ya, tugas di luar tapi memang substansinya teknis gitu ya. Misalnya kalau kayak kita nanti di dinas sosial ada penyerahan bantuan, paket-paket bantuan pemerintah, ada banjir, ada apa. Jadi kalau ya ada banjir gitu, ya para pejabat di dinas sosial nggak perlu pakai PDHKK, tapi pakai dinas lapangan seperti itu. Dan Ya, harus jadi berganti kembali setelah kembali ke kantor seperti itu ya, ya Bu ya. seperti itu. Dan warnanya pun sama. Jadi mau antara itu dia protokol, nanti itu penyuluh lapangan gitu ya. Kemudian nanti dari Puspen, dari dinas sosial warnanya sama. Nggak boleh nih dinas sosial mau warnanya nanti karena hijau, nanti lagi Puspen hitam, protokol hitam, navy gitu ya. Kan sekarang warna-warna hits kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi kita sudah tetapkan warna yang sama. Jadi itu yang akan sama dipakai
Kementerian Dalam Negeri dan Pemda semuanya, baik itu dari perangkat daerah apapun sama semua seperti itu warnanya. Nggih. Kalau di tempat kami kan kemarin kalau untuk yang seperti yang tidak terlalu teknis kayak misalnya yang OPD kayak contoh ya Bu inspektorat mungkin atau mungkin juga kayak kami dari Bogor mungkin ke lapangan dalam artian kayak kunjungan ke OPD gitu ya Bu yang tidak di kantor itu diperkenalkan mengenakan celana panjang seperti itu Bu. Tapi PDH-nya tetap PDH sesuai mengikuti hari itu. Seperti itu juga tidak boleh ya Bu berarti Bu. Enggak lah, kan kalau cuman ke kantor lain kan tugasnya enggak sesama kantor ya. Oh gitu ya. Iya. Definisi lapangan. Kecuali bagian organisasi turun melakukan evaluasi pakaian dinas di mana, di kecamatan, kelurahan gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. Intinya seperti itu aja, Bu. Kalau kita tugas hanya cuma sekedar monef di kantor A, kantor B kan ujung-ujungnya kantor juga ya yang kita kunjungi ya. Yang tidak menuntut harus pakaian dinas lapangan seperti itu. Kalau keki kan juga sebenarnya kita memberikan ruang tuh ada yang bentuk celana, ada yang bentuk rok ya. Jadi bisa Iya. memilih. Iya. Jadi kalau yang seperti itu tidak wajib dengan PDL yang tadi ya Bu ya. Iya, jadi lapangan ya kita definisikan aja bersama-sama ketika benar-benar memang turun lap bukan dalam rangka kayak monef di kantor gitu ya, tetapi ya benar-benar misalnya kita turun ke kalau misalnya ibu ke Jakarta aja, ibu ke Jakarta misalnya ke Kemendagri itu kan pakai batik aja, bukan pakai dinas lapangan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi dinas lapangan kita artikan ya turun ke lapangan di dalam bentuk interaksi kita dengan masyarakat, seperti itu. Ada tugas-tugas teknis gitu ya. Kalau kalian cuma monef, biasa di kantor A, kantor B kan bukan tugas teknis gitu ya Bu ya. Jadi kita Oke. nanti di highlight di tugas teknis aja, penyampaian operasional itu. Ya. Oke. Kemudian ini Bu untuk pengaturan CSFO seperti apa Bu? Apakah nanti akan diatur Bu di Permendagri yang Apa tuh CSFO terbaru? apaan? Jadi kalau mungkin gini ya Bu, mungkin ini sedikit sharing dengan beberapa eh, kebijakan Kemenpan RB di mana eh, untuk seragam front office atau pelayanan di depan itu Oh, front biasanya office. diminta untuk dibedakan kan Oh seperti ya, itu. itu kita ada Nah, juga ruang di dalam Permendagri 11 tahun iya. 2020 kan sebenarnya sudah ada ruang untuk itu juga dan itu diserahkan kepada kebijakan Pemda masing-masing. Jadi kita tidak mengatur secara rigid gitu ya. Ini tidak. Hmm, Jadi kita memberikan ruang. Jadi nanti monggo silakan dari organisasi Surakarta apa mau menertibkan semua, misalnya nanti front office warnanya apa atau diserahkan kembali kepada pengaturan masing-masing kantor. Yang jelas ruang itu ada di dalam pengaturan Permendagri dan tidak dihilangkan dari 11 tahun 2020 dan sampai yang revisinya ini masih tetap termuat ya pengaturan untuk front office. Jadi diperbolehkan ya Bu untuk Iya, mengatur diperbolehkan. dengan Iya, kebijakan gitu. dia mau warna pink, dia mau warna apa, Oke. itu boleh. Termasuk juga untuk RSUD ya, untuk seragam branding itu Nah, kemarin juga sempat ada jadi usulan. gini, Oke. Gimana Bu untuk yang mm, RSUD? ya, jadi kalau ya jadi gini Bu, kalau misalnya kayak puskesmas ya Bu ya, jadi kalau puskesmas kan dia tidak bersentuhan langsung dengan yang berat-berat ya, paling untuk periksa. Jadi makanya dokter dan tenaga medis di sana masih bisa menggunakan pakaian-pakaian PDH kita yang sebagaimana dalam peraturan Permendagri atau nanti yang akan ditindaklanjuti. Tetapi untuk rumah sakit ini untuk petugas ketika misalnya ada operasi gitu ya Bu ya, dia bisa menetapkan warna sendiri. Jadi nggak pasti harus putih-putih, dia mau warna pink. Sekarang kan macam-macam ya. Nah itu boleh. Ya. Jadi untuk warnanya sendiri boleh. Tapi Hmm. buat yang bukan petugas yang langsung dokter di rumah sakit ya tetap aja pakaian yang biasa seperti PDH itu PDH begitu. yang diatur Kementerian Teknis ya Iya. Bu. Putih kaki itu ya Bu ya. Karena Enggak, kemarin enggak dong. gimana Jadi yang tetap yang peraturan kita PDH kan kita? mereka kan iya kan mereka yang ada di rumah sakit kan PNS Pemda ya kan? Oke, iya. Iya, jadi Oh, peraturan kita seperti itu. karena kalau yang kemarin apa diusulkan itu kan aturannya tuh mereka nyangkutnya ke Kementerian Kesehatan itu loh Bu, yang putih sama bawahan kaki itu. Nah, terus kemudian usulan mereka untuk apa diberikan hari-hari tertentu bisa memakai atasan batik, tapi tetap menggunakan jas dokter seperti itu. Oh, enggak Bu. Jadi gini aja disampaikan kita tidak membuka ruang usulan lagi karena kalau kita Hmm, membuka ruang usulan ini akan semua akan mengusulkan ya. Jadi intinya seperti ini. Tadi kan sudah ada
jelas ya perangkat dinas daerah tertentu. Nah, rumah sakit bisa kita kategorikan seperti itu. Jadi untuk dia dinas lapangan boleh dia mengatur menyesuaikan dengan Kementerian Kesehatan gitu ya. Tapi untuk yang sehari-harinya ya tetap dengan aturan Pemda seperti itu. Nah, kalau nanti dia mau batik kan memang sudah ada ruang ya. Hari Kamis Jumat kan ada Ya, batik seperti itu. nggih, nggih. Jadi intinya ibu mengacu pada yang pengaturan perangkat dinas tertentu tadi seperti itu ya. Jangan dibuka ruang lagi menerima usulan. Aduh, akan terus ini bergejolak kalau kita terus membuka ruang seperti itu. Baik, ini termasuk untuk ini nggak Bu, yang DLH itu yang pakaian orange itu juga nanti ngarahnya ke sini juga, PDL untuk petugas penyapu jalan itu loh Bu, yang apa Ya, namanya? PNS apa enggak? Kalau dia buka lowongan itu kan enggak kan? Ya, Kalau itu oh, enggak. Ini kan kita hanya untuk kalau ASN. PNS ASN itu itu ya, ASN, PNS, dan P3K. Nah, selain itu boleh ada pengaturan sendiri, Bu. Yang kita atur itu hanya diperbolehkan. untuk ASN, PS yang terdiri dari PNS, P3K. Jadi statusnya itu aja, PNS, P3K. Kalau Oh, dia perusahaan swasta, nanti gitu ya, dia pegawai honor, pegawai apa gitu, itu kita tidak atur. Jadi boleh diatur sendiri seperti itu. jadi diperbolehkan Ya, kebijakan Pemda seperti itu ya Bu ya iya, berarti ya. iya. Kita rigid Oke, buat yang PNS dan PNS dan P3K ini karena sama-sama hmm, ASN. oke, oke. Kalau ini Bu, kalau untuk tenaga non non ASN sendiri untuk penggunaan apa seperti atribut gitu seperti apa ya Bu? Kalau mungkin ada nggak kalau di Non ASN seperti apa, Bu? eh, tenaga kontrak misalnya Bu, Nah, tenaga sekarang kan ah, kita akan salah, Bu, kalau kita masih mengakomodir karena kan sebenarnya sudah tidak ada aturan ya untuk tenaga oke, lepas begitu karena kan sekarang semuanya sudah diubah jadi P3K. Jadi kalau Ibu mau atur, kalau menurut kami jangan masukkan ke dalam perwali, Bu. Nanti Ibu pasti akan salah gitu kan? Karena kan sudah tidak ada aturan lagi terkait dengan tenaga lepas. Paling ditetapkan di dalam surat edaran gitu ya untuk tenaga-tenaga lepas yang jelas mereka tidak ada aturan untuk pakaian korpri, apa logo-logo daerah. Ya monggo terserah, tapi tidak boleh dimasukin di dalam peraturan wali kota. Karena apa? Sudah tidak ada payung hukumnya, Bu. Nanti pasti akan salah gitu ya. Sekarang kan payung hukumnya tidak boleh lagi dengan adanya P3K ini sudah tidak ke depan tidak boleh lagi ada yang namanya tenaga lepas seperti itu, tenaga honor. Jadi kalau misalnya memang masih ada, baiknya ya surat edaran aja, tapi tidak diatur di dalam peraturan kita seperti itu. baik baik. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk ini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Surya ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti kan ini masih mau terbit dulu Iya. ya, nanti kita akan Oke, sosialisasi lagi, nanti nanti ibu-ibu ada sekalian, sosialisasi ya. kalau ini sosialisasi awal, nanti kalau sudah Iya, mau menyusun kembali, ada hal-hal yang masih kurang jelas, boleh lagi kita iya. ditanyakan kepada kami ya. Oke. Yang jelas Bu, nanti kalau Bu tolong minta tolong ya. Kalau misalnya ya, memang nanti perwalinya udah jadi itu ya draftnya jadi, tolong dikonsultasikan kepada kami gitu ya. Karena biar kami cek, kami review, takutnya ada beberapa substansi yang tidak sesuai. Nah, karena kemarin ini ada laporan kami dari daerah dari ada lembaga apa sih kemarin ombudsman Bu. Jadi dari ya, pokoknya gitu ya. Komnas Perempuan gitu. ya. Jadi ada dari peraturan dari pakaian dinas di beberapa daerah itu yang dianggap bertentangan dengan HAM. Jadi kami Hmm, mohon makanya eh, bagi teman-teman yang di daerah nanti kalau misalnya memang mau membuat aturan sebagai tindak lanjut dari Permendagri yang akan segera terbit ini, tolong direview kepada kami. Seperti itu. oke. Bu, berarti mungkin ini ya Bu ya, ketika ini kami akan menyusun peraturan yang khusus untuk beberapa perangkat daerah tertentu di luar yang secara umum, sebaiknya menunggu dulu ini disahkan ya Oh Bu, iya, karena nanti kan selesai. PDA-nya Jangan PDA-nya jangan biar biar mendiakan nggak itu. kerja dua kali. Iya, biar nggak kerja dua kali, biar nanti revisinya satu kali aja semua, ya kan? Nanti yang Baik, perwalinya itu baik. kan akan direvisi pasti gitu, karena pasti udah Betul. nggak relevan gitu kan. Nah, pasti yang Ibu nanti Mila dan tim pasti ketika Permendagri ini keluar pasti harus segera melakukan revisi biar bisa ditindaklanjuti segera oleh teman-teman Pemda di Surakarta seperti itu. Baik. Bu Rina, Ya, satu lagi Bu, kalau boleh tahu Bu, ya boleh. apakah nanti yang jadwal untuk penggunaan PDH di Permendagri yang baru ini masih seperti yang saat ini Bu? 2 hari Iya, keki, dan iya. masih Dan sama? hati-hati di Jawa Tengah udah sering banyak mendapat perhatian ya karena berbeda suka berbeda ya.
Iya, soalnya teman-teman masih pada pakai batik. Nah, iya, makanya nanti kan gubernur baru ada semua. Jadi mudah-mudahan taat lah ya sama nanti itu. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, sampun. Bu Kabak bergabung, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Kabak. Lanjut dulu. Nggih, ini tadi Bu Rina sudah memberikan penjelasan, Mbak Mila. Eh, Mungkin tadi kalau Mbak Mila masih mengikuti juga akan ada Permendagri yang baru untuk merevisi Permendagri 11 2020 dan di sana sudah diatur tentang model pakaian dinas lapangan. Cuman memang tadi arahan dari Bu Rina memang harus jelas gitu ya Mbak Mila ya kalau PDL lapangan ya memang hanya yang untuk teknis pelaksanaan operasional lapangan. Tapi kalau kayak kita terus kayak inspektorat tuh mungkin bisa menggunakan celana seperti itu nanti bisa menjadi alternatif dalam pengaturannya. Tapi kalau untuk yang seperti Satpol, Dishub, BPBD itu dari penjelasan Bu Rina tetap menggunakan PDH seperti kita, tapi beberapa tugas teknis di lapangan boleh mengenakan pakaian dinas khusus yang diatur oleh Kementerian Teknis terkait juga untuk kegiatan di acara kementerian atau provinsi yang harus berkumpul rapat koordinasi seperti itu. Tapi selebihnya menggunakan PDH secara umum yang kita atur bersama. Bapenda, Bapenda. Oh iya, Kojarsena, Masya Allah. Kojarsena, Bu Rina, terkait dengan pakaian krem coklat itu apakah masih bisa diacu atau seperti apa? Karena dari Bapenda sendiri itu ketika kita mau menertibkan mengenakan seragam PDH seperti PNS lain itu masih bersikukuh belum ada pencabutan aturan terhadap Bapenda eh, itu Badan apa pendapatan daerah ya? pendapatan. Ya, yang krem sama coklat itu loh, Bu. Yang aturan lama tahun 78 itu loh, Bu. Itu kita sudah nggak seperti itu lagi Bu. Jadi nanti kecuali yang nanti di front office itu pakai yang tadi bisa disesuaikan. Tapi selain yang front office ya harus menggunakan yang sama dengan yang PDH seperti itu. Jadi nanti ketika terbit nanti perwalinya gitu ya, itu sudah harus dicabut semua peraturan yang lain-lain seperti itu. Oke, berarti intinya kita seragamkan secara merata Iya, ya. iya, iya. Walaupun yang Kojarsena secara regulasi belum dicabut ya, Bu. Pokjasena itu apa lagi? Saya Yang lupa. anu loh, apa tuh Bapenda tuh loh, Mbak. Iya, yang Bapenda. Bapeda itu soalnya tidak ada regulasi yang dari bagian hukum pun juga mencari regulasi pencabutan seragam itu tuh tidak ada gitu loh Bu. Dari dulu tuh ada Dia regulasi peraturan apa tuh? Share Regulasinya? aja, Mbak Retno share aja. Nanti share aja ke saya, nanti saya cari tahu dulu Hmm. ya terkait dengan hal tersebut ya. oke baik, nggih, nggih, Bu. Ya. Tapi intinya ini ya Bu ya sudah tidak dipergunakan nggih untuk yang krem coklat itu nggih Bu nggih untuk di Kementerian Dalam Negeri nggih Bu nggih. Tidak Ya. mengarahkan. Oke. Nggih, Mbak Mila mungkin sudah cukup jelas dari Bu Rina. Mungkin kita cukupkan dulu untuk kali ini. Nah, tadi Oh, arahnya Bu Rina setidaknya kalau Surakarta udah dapat sosialisasi awal, Bu. Udah ada bocoran. ya, Ya. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Nanti kan kita akan makasih ada, ya Bu. setelah terbit akan ada sosialisasi lagi gitu ya. Nah, nanti kalau sudah sosialisasi lagi dan ketika Ibu dan teman-teman di sana mau menyusun Permendagri atau Permendagri Perwali gitu ya Kali. revisinya, boleh bertanya lagi, berkonsultasi lagi kepada kami. Ya, seperti Siap, itu. Ini hanya siap. pertemuan Ya, awal Nggih, gitu ya untuk memberikan siap. gambaran. atur Nggih, nuwun, Bu. Bu. Terima kasih banyak Bu Rina atas waktunya. Iya, Mohon iya, Bu Retno, Bu apabila Mila. Iya, dalam apa kegiatan ini ada yang kurang berkenan, nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa oke, kami boleh. konsultasi. Ya, siap. Kita, Terima kasih, Bu Rina, iya, atas sama-sama. Iya, ketemu lagi. Sehat selalu. iya, iya. Saya izin live ya. Siap, Ibu. Iya.